Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam pimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saudara, saya akan menanggapi satu pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaannya seperti ini: bagaimana cara istinja satu kali seumur hidup? Subhanallah, sebenarnya ini tidak perlu dibahas karena mengerikan. Tapi tidak apa-apa, kita bahas sedikit. Yang disebut istinja satu kali seumur hidup ini sebenarnya istinjanya orang-orang ma'rifatullah, orang-orang betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istinjanya orang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak banyak cara. Cukup dia menyaksikan Allah di dalam setiap keadaan dan perbuatannya, bahwa Allah itulah yang berbuat, bukan kita. Orang-orang yang telah sampai kepada Allah ketika masih memakai berbagai macam cara dalam istinja, justru sangat berbahaya. Coba, sudah mengenal dirinya, lalu mengenal Allah, tapi masih memakai istinja dengan cara macam-macam. Ketika dia sudah sampai kepada Allah masih beristinja, berarti dia tidak meyakini bahwa Allah itu maha suci. Sebenarnya tidak perlu lagi kita beristinja, bukan berarti tidak bersuci. Ini ada jalan rahasianya. Sudah sampai kepada yang maha suci, tidak ada lagi sebutan istinja sebenarnya. Tidak ada itu. Nah, kalau kita berbicara istinja secara menyeluruh, ada 4 macam. Istinja dalam syariat, istinja dalam tarekat, istinja dalam hakikat, istinja dalam ma'rifat. 4. Tapi kenyataannya di lapangan yang pernah saya lalui bukan cuma 4, berbagai macam cara.
Lalu timbul saya pertanyaan, kalau begini ceritanya, mana yang lebih benar? Yang banyak itu caranya sebenarnya. Saya masalah istinja banyak saya pahami. Ada yang kebanyakan tulang sulbinya dulu dibersihkan. Ini tuh kebanyakan. Banyak sekali. Ada lagi pakai begini, lalu setelah selesai ini dimasukin ini lubang pantatnya segini. Banyak. Tapi saya nggak pakai semua ini. Yang lama saya praktekkan tentang istinja, itu yang saya upload di konten. Artinya ketika Allah mengatakan bersih, ya bersih sudah. Kita merasa sebenarnya, kalau misalnya baca ini baca itu tidak menjamin kebersihan. Insya Allah pada kesempatan ini juga kebetulan sudah lama sekali pernah saya mengupload tentang istinja. Saya akan menyampaikan sedikit lagi, mungkin ada yang penonton kita yang baru. Yang lama saya amalkan tentang istinja, seperti apa yang saya upload di konten saya sudah nggak tahu berapa tahun yang lalu. Ketika kita selesai buang air besar, lalu kita mau cuci, kita gosok, banyak macam-macam, ada pakai tangan ini, pakai saya enggak, langsung aja. Itu semua cara. Karena intinya di sini bersih, bukan caranya. Nah, setelah kita habis buang air besar, kita cuci. Setelah cuci itu pasti ada rasa ini sudah bersih. Pasti ada. Nah, setelah kita merasa bahwa ini sudah bersih, dalam hati berkata la ilaha illallah, suci tubuhku atau suci badanku, sama saja. Kemudian sambil kita gosok lagi, lalu dalam hati lagi berkata Allah Allah, dijawab suci hatiku. Kemudian cuci lagi, dalam hati berkata suci rohku. Setelah terakhir kita tekan ke bawah, pantat kita diimut ke atas sambil tutup naik. Pakai ini tutup, jangan dimasukin, tutup. Lalu membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, suci meliputi seluruh tubuhku. Subhanallah. Ini yang saya amalkan selama ini, tapi sekarang saya tidak mengamalkan ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, yang paling penting tentang mandi junub setelah kita selesai berhubungan. Karena di sini yang paling berbahaya. Jangan ketika kita selesai berhubungan, jangan pegang makanan sebelum mandi wajib. Jangan injak tanah sebelum mandi wajib. Karena mereka ini merintih, menangis.
Ketika kita selesai berhubungan langsung megang nasi makanan itu, merintih mereka itu menangis. Begitu juga tanah. Ketika kita selesai berhubungan suami istri, lalu kita injakkan kaki kita di tanah itu merintih. Bahkan dia melaknat kita. Nauzubillah. Lalu bagaimana caranya? Setelah kita selesai melakukan hubungan suami istri, kita harus beristinja di situ. Mandi wajib di situ. Caranya gimana? Juga dulu sudah pernah saya upload. Setelah kita selesai berhubungan suami istri, kita cabut keluar. Lalu di ujung sakar kita itu diambil, begini caranya, diambil. Tempelkan di sini, kan di sini pasti di sini ada bekasnya airnya. Itulah air mani. Lalu kita bacakan air sucinya Adam kupakai bersuci, air halusnya pancaran nurun Muhammad, baru kita tiup, baru kita tempelkan ini dibersihkan. Setelah panas tadi ini pasti panas, baru sapukan di badan kita dan juga di badannya istri. Subhanallah. Sebenarnya air mani ini sebenarnya suci, tapi setelah keluar maka kotor, maka kita sucikan kembali, kita panasi, dibersihkan kembali. Kemudian baru kita kalau mau langsung mandi silakan, tidak juga tidak apa-apa. Ketika kita mandi wajib, saya sampaikan secara lengkap. Masuk kita kamar mandi, ambil air 1 gayung, boleh dipakai tadi itu, boleh juga seperti ini, Nur Muhammad kupakai bersuci, Nur Muhammad bersuci, Nur Muhammad mensucikan. Baru kita tiup ke air itu, baru kita siram kepala. Siram kepala sambil mengatakan La ilaha illallah, suci badanku, Allah Allah, suci hatiku, hu suci rohku, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, suci meliputi segala tubuhku. Subhanallah. Jadi ini satu paket. Bisa juga yang tadi itu air sucinya Adam kupakai bersuci, air halusnya pancaran Nur Muhammad, baru siram naik. La ilaha illallah, suci badanku, Allah Allah, suci hatiku, suci rohku, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, suci meliputi segala tubuhku. Subhanallah. Nah, kita kembali. Ketika kita berbicara istinja 1 kali seumur hidup, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa pakai. Artinya orang yang betul-betul mengenal Allah harus pakai ini. Kalau dia pakai ini, maka sangat berbahaya. Kenapa? Berarti kalau masih memakai yang lain, dia tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Suci. Mana mungkin ada lagi istilah istinja ketika kita sudah sampai kepada yang Maha Suci. Subhanallah. Mari kita kaji lebih dalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.